Baik, teman-teman ya, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Jadi saya sudah bagi ada empat artikel ya. Artikel berkaitan dengan going concern, artikel 1 dan 2 saya kira Anda udah baca ya. Kita udah minggu lalu juga kuis. Kemudian artikel 3 dan keempat juga kita akan lanjut dengan kuis tanya jawab ya. Baik, saya mulai jadi dengan nama-nama yang ada di absensi. Baik, saya pikir yang baru saya uji itu ada baru 11 orang ya. Ada 11 orang yang udah diuji. Jadi kita lanjut ya dengan mahasiswa yang berikutnya ya. Coba Christine Riani ada, Christine Riani. Ada, Pak. Baik, Christine ya. Saya mau nanya nih kepada Anda nih ya. Ada berapa jenis opini audit yang Anda ketahui? Kalau nggak salah ada 5 gitu. 5, Christine. Opini wajar tanpa pengecualian, opini tidak Terus? opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, Baik. Itu aja. lupa apa sisanya. Baik, jadi jawaban Anda salah ya. Jenis opini audit itu ada 2. Ya. Saya akan kasih tahu itu berdasarkan SA 700 ya, standar audit nomor 700. Opini audit yang jenis yang pertama adalah unmodified. Ya, kemudian jenis yang kedua adalah modified. Unmodified opinion adalah opini yang bentuk standar. Ya, bentuk baku ya. Sedangkan yang modified itu adalah opini di mana opini itu dimodifikasi ya. Modified terdiri dari qualified, kemudian adverse, kemudian disclaimer, kemudian juga bisa ya yang modified itu dalam bentuk unqualified tapi dengan paragraf penjelasan. Nah, itu ya. Itu ya Christine ya. Baik, pertanyaan kedua Christine ya. Ya, Pak. Baik, apabila ada perusahaan yang going concern-nya terganggu ya karena dia tidak bisa bayar hutang ya. Jadi dia ditagih utang jatuh tempo tapi dia tidak bisa bayar hutang. Kemudian perusahaan ini dalam proses mau digugat pilot oleh krediturnya ya. Pertanyaan saya, kira-kira opini yang audit yang pas Anda lakukan pada saat Anda lakukan audit itu opini apa nih kira-kira? Christine. Buruan ya, waktunya terbatas nih. Supaya kebagian. Opini tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar. Iya. Baik. Saya kira masih kurang pas ya. Baik, next-nya Vanessa Estela. Ada Vanessa Estela Daniel. Ada, Pak. Baik, Vanessa, Anda jawab pertanyaan yang terakhir, Vanessa. Yang opini tadi, Pak. Iya, jadi ada perusahaan yang bermasalah dengan hutangnya, dia tidak bisa bayar, hutang jatuh tempo ya. Sudah jatuh tempo. Kemudian para kreditur berencana ya akan menggugat pilot perusahaan. Nah, kira-kira pada saat per 31 Desember, opini audit yang Anda berikan itu opini audit apa? Pakai yang
qualified opinion, Pak. Qualified. Qualified kenapa? Karena Baik, Vanessa. Next question ya. Saya asumsikan yang pertama Anda nggak bisa jawab. Pertanyaan berikutnya, kalau ada kondisi seperti itu, manajemen itu apa yang harus dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan? Jadi suasananya hutang tidak bisa dibayar, sudah jatuh tempo. Kemudian di sini para kreditur sudah akan menggugat, ya, sudah mau akan menggugat pilot perusahaan. Nah, pertanyaannya, laporan keuangan itu harusnya diapain dengan kondisi begitu? Vanessa. laporan keuangannya diperiksa kembali. Bukan. Cek apa Oleh ya? manajemen. Oleh manajemen. Itu laporan keuangan cocoknya diapain? Apa yang dilakukan perubahan? Laporan keuangannya disesuaikan sesuai dengan tujuan prinsip awal. Lalu memberikan bukti yang cukup agar bisa diterima. Impact daripada kondisi itu terhadap laporan keuangan apa? Impact-nya? Coba. Bisa, Vanessa. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Baik, next. Elvina. Coba Elvina. Elvina? Iya, Pak. Anda jawab pertanyaan terakhir, Elvina. Dampak daripada kondisi itu terhadap laporan keuangan apa? Hutangnya harus gimana, Pak, maksudnya, Pak? Ulangin ya. Ini ada PTA, ya. PTA itu punya hutang-hutang yang jatuh tempo, tapi dia nggak sanggup bayar. Ya, tiba-tiba krediturnya itu, bukan tiba-tiba ya, memang udah seharusnya ya, krediturnya itu akan menggugat pilot perusahaan tersebut. Nah, dampak kondisi ini apa yang Anda lakukan terhadap laporan keuangan apabila Anda di posisi manajemen? Mencari pendana pengganti. Oke, terhadap laporan keuangan. Coba dicerna pertanyaan saya ya, terhadap laporan keuangan, apa yang dilakukan manajemen? Itu artikel udah dibaca belum ya, Elvina ya? Udah, Pak. Udah ya, mestinya bisa dong ya. Itu kan malah saya Laporan kasih. keuangannya tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan. Loh, nggak bayar utang kok langsung tidak menyajikan secara wajar, gimana? Saya bingung saya. Oke, Elvina ya. Pertanyaan pertama Anda nggak bisa jawab. Pertanyaan kedua, ya. PTA tadi kemudian digugat pilot dan kemudian dinyatakan pilot, ya, inkrah dan akan dilikuidasi, ya. Sudah ada putusan pilot. Dia tidak ada perlawanan lagi, dia tidak melakukan banding, kasasi atau apapun namanya ya. Ya, stop. Dan oke deh, terserah, likuidasi aja kira-kira gitu. Ya, Elvina ya. Baik, laporan keuangan itu kemudian disajikan seperti apa, Elvina? Bisa Anda ceritakan mengenai laporan keuangannya?
Gimana, Elvina? Ya, itu Pak yang laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi laporan keuangan. Bukan. Perusahaan tadi itu sudah digugat pilot dan kemudian dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Clear, inkrah. Memiliki ini ya, kekuatan hukum yang bersifat tetap, inkrah, final ya. Baik, pertanyaan saya, laporan keuangan kalau akibat daripada kondisi itu kemudian diapain laporan keuangannya? Mana Elvina? Nggak bisa jawab. Tahu Pak. Baik, next. Si Filia Alfa Kristi, coba. Ya, Pak. Filia coba jawab pertanyaan yang terakhir, Filia. Pakai going concert bukan, Pak? Sebentar, saya ulangin ya. Ini perusahaan Ya. bisa berhutang, kemudian digugat pilotnya. Kemudian keluarlah putusan bahwa perusahaan dinyatakan pilot dan akan dilikuidasi. Pertanyaan saya, laporan keuangan itu disajikan seperti apa? Laporan keuangannya, Pak, yang disajikan seperti apa? Iya. Buat laporan likuidasi bukan, Pak? Nah, disajikan laporan keuangan dengan basis Likuidasi. gitu. Ya, jadi titik cut off-nya itu ya. Titik mulainya berubah basisnya itu adalah pada saat ada putusan pilot. Di situ kemudian basisnya sudah harus diubah, bukan lagi asumsi going concern, tapi asumsi likuidasi. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Baik. Kemudian, Filia, seandainya lah ini ya, kemudian oke, ya, saya ikutin, ya, saya kemudian sajikan laporan keuangan dengan basis likuidasi. Baik, opini yang Anda berikan opini apa? Kalau Anda auditornya. Lebih ke ini sih, Pak. Opini wajar dengan pengecualian, dengan paragraf tambahan karena ada masalah likuidasi. Likuidasi memang masalahnya apa? Ya, maksudnya tuh kan perusahaan tuh harus melikuidasi utang-utangnya. Nah, jadi menggunakan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan. Baik, Filia ya. Jadi yang likuidasi itu bukan hutang tapi aset. Oh iya. Likuidasi untuk membayar hutang, ya. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana opininya? Ya kalau basisnya sudah likuidasi, opininya ya clean, tidak masalah. Diberikan opini clean. Ya kan dia udah sesuai kan, sebagaimana mestinya, kan gitu. Ya, jelas ya. Iya, Pak. Baik, kemudian Samantha Liani Wibowo. Samantha. Iya, Pak. Pertanyaan saya Samantha adalah, ya, analisa auditor terkait going concern perusahaan klien itu dilakukan pada saat kapan tuh? Apakah pada saat tahap perencanaan,
pekerjaan lapangan atau penyelesaian? Pada saat apa, Pak? Saya ulangin ya. Prosedur audit untuk melakukan analisa atas going concern perusahaan, ya. Prosedur itu dilakukan pada saat perencanaan, pekerjaan lapangan atau penyelesaian. Penyelesaian mungkin, Pak. Penyelesaian. Iya, Kenapa penyelesaian? karena kan dilihat dulu kelangsungan usahanya bagaimana mungkin, Pak. Terus cara melakukan apa? Analisa yang dilakukan gimana caranya? Prosedur apa yang Anda lakukan? Sebentar, Pak. Nggak bisa jawab. Baik, pertanyaan terakhir deh. Ya, Pak. Ya, pertanyaan terakhir. Penilaian terhadap ketepatan ya penggunaan asumsi going concern itu sebetulnya yang pas itu oleh auditor atau oleh manajemen? Saya ulangin ya. Penilaian kepantasan atau ketepatan penggunaan asumsi going concern ya itu dilakukan oleh auditor atau oleh manajemen? Oleh auditor, Pak. Oleh auditor. Kenapa oleh auditor? Hmm. Nggak tahu. Baik. Coba Monica. Ya, Pak. Anda jawab pertanyaan terakhir, Monica. Lebih tepat auditor atau manajemen ya, Pak? Iya, penilaian asumsi going concern. Kalau menurut saya manajemen, Pak. Kenapa manajemen? Karena mungkin manajemen yang lebih tahu si kelangsungan bisnis si perusahaan tersebut, Pak. Baik. Jawabannya kurang pas ya. Ya, Pak. Jawabannya memang manajemen. Di situ kan ada saya bikin di tulisan tuh di artikel ya. Artikel yang ketiga itu. Ya. Itu di SA 570. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit untuk cukup dan tepat. Yang saya bikin kota itu loh. Cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Ya, memang manajemen yang melakukan ya penilaian atas ketepatan penggunaan ya. Jadi Ya. ini kira-kira asumsinya benar nggak? Nah, ini dasarnya adalah International Standards on Auditing nomor 570. Berbeda dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Amerika. Kalau Amerika auditor, nah ini kan jadi nggak nyambung ya. Jadi sebenarnya yang benar itu SA 570 kalau misalnya. Ya. Baik, pertanyaan kedua Monica, ya. Ya, Pak. Kalau menurut Anda nih ya,
Bisa nggak Anda ceritakan ya, program audit seperti apa yang kita harus lakukan untuk bisa mengevaluasi going concern perusahaan? Program Evaluasi, saya ulang ya, mengevaluasi ketepatan manajemen dalam menggunakan asumsi going concern perusahaan. Program audit apa? ya Pak. Ya, program audit. Program. Sebentar Pak. Jangan lama-lama. Iya Pak, bentar. Nggak tahu Pak, program. Program audit itu kumpulan prosedur audit. Prosedur audit itu beberapa saja, nggak usah banyak-banyak. Maaf Pak, mungkin bisa diulang lagi Pak pertanyaannya. Program audit apa yang Anda lakukan untuk mengevaluasi ketepatan manajemen dalam menggunakan asumsi going concern? Program audit itu adalah prosedur audit. Sebutkan aja satu, dua aja deh minimal. Oh, yang seharusnya ada 3 ya Pak, ada 3 jenis. Enggak, bukan 3 jenis, bisa banyak tergantung kondisi. Prosedur analitis dan prosedur pengujian pengendalian internal bukan Pak? Ya, oke. Prosedur analitis apa aja yang dilakukan misalnya? Misalkan membandingkan informasi keuangan dengan periode sebelumnya Pak, atau informasi komparatif. Ya, spesifik untuk going concern. Oh. Melakukan pendeteksian salah saji mungkin Pak? Salah saji gimana? Kan saya udah kasih tahu. Ada di tulisan itu semua. Bentar Pak. Ya, Z-score model itu salah satunya. Melakukan ini Pak, perencanaan sampai ke tahap penyelesaian bukan Pak? Enggak, Z-score model. Salah satunya itu, menghitung Z-score modelnya. Oh. Itu kan termasuk prosedur analitis. Iya Pak. Jeffrey, mana Jeffrey? Jeffrey? Enggak ada Jeffrey? Ada Pak. Nah, baik Jeffrey, saya nanya Anda nih ya. Menurut Anda nih, Ya. tahapan-tahapan mana yang paling tepat di dalam audit manakala kita melakukan deteksi atas asumsi going concern? Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Di tahapan mana yang tepatnya prosedur kita lakukan untuk mendeteksi asumsi going concern tepat atau enggak? Di tahapan audit mana? Gimana Jeffrey? Nggak bisa jawab. Oke, pertanyaan kedua ya. Apa yang dimaksud dengan self-fulfilling prophecy? Bisa Anda ceritakan nggak? Dengan bahasa Anda sendiri, nggak usah ngebaca sendiri. Bahasa sendiri aja. Self-fulfilling prophecy.
Baik, Jeffrey nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ya baik, Deborah Manurung. Ada Deborah? Nggak ada? Deborah nggak ada ya? Saya kasih X nih ya, Deborah ya. Baik, sekarang Saur Artini. Apa ada? Saur Artini, coba Anda jawab pertanyaan terakhir. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Coba Anda ceritakan mengenai self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Bentar ya, Pak. Dijelasin, Pak, maksudnya apa? Bahasa Anda aja. Kenapa kok bisa ada namanya self-fulfilling prophecy? Nggak bisa jawab juga. Baik, pertanyaan. Mengenai kondisi perusahaan pada catatan atas laporan keuangan, Pak. Oke. Apa kaitannya dengan catatan? Coba ceritakan. Kaitannya dengan laporan keuangan ya, Pak? Ya, maksudnya kenapa dibilang self-fulfilling prophecy? Kaitannya opini audit dianggap kalangan akuntan publik sebagai suatu warning. Ya, belum dapat poinnya. Ya baik, pertanyaan kedua Saur ya. Saur Artini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan rasio, analisa rasio atau rasio keuangan, rasio keuangan apa yang paling pas untuk mendeteksi ketepatan asumsi going concern? Bisa jawab. Baik, next. Priscilla Taruna Miharja. Priscilla? Nggak ada Priscilla ya? Ada, Pak. Ada. Oke, Priscilla. Pertanyaan terakhir, coba dijawab. Boleh diulang nggak, Pak, pertanyaannya? Analisa rasio sering digunakan untuk prosedur analitis. Ya, dalam hal kita mendeteksi ketepatan asumsi going concern suatu perusahaan klien, analisa rasio apa yang paling pas? Sebentar, Pak. Rasio lancar, bukan, Pak? Kenapa rasio lancar? Kenapa rasio lancar, tuh?
Ini ada di ini nih, coba baca di halaman. Bisa jawab. Next. Coba Priscilla ya, kamu jelaskan self-fulfilling prophecy itu apa? Self-fulfilling prophecy. Kenapa dibilang self-fulfilling prophecy? Gimana Pak? Self-fulfilling prophecy. Mengapa ada isu self-fulfilling prophecy? Wah, Ini kan Pak untuk apa? Mengetahui kondisi perusahaan. Jadi untuk kan self-fulfilling prophecy itu untuk mengetahui kondisi perusahaan pada catatan atas laporan keuangan yang dianggap oleh kalangan akuntan publik sebagai warning bagi pembaca laporan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan. baik, masih belum kena itu. Ya, Priscilla. Jadi kalau saya asumsikan ini kayaknya kalian belum baca juga tuh ya. Coba Emi Fernando. Ada? Ada Pak. Nah, Emi Fernando, coba kau jawab pertanyaan terakhir tuh. Yang self-fulfilling prophecy Pak. Ya. Self-fulfilling prophecy itu kondisi perusahaan atas laporan keuangan atau audit yang dianggap sama kalangan akuntan tuh warning Pak, karena berdasarkan, karena kan kalau self-fulfilling prophecy kan dibuat berdasarkan laporan keuangan, jadi itu tuh kondisinya itu kayak membahayakan gitu Pak bagi kondisi perusahaan. Nah, sekarang apa sih pengertian self-fulfilling prophecy? Artinya apa sih? Nah, itu dulu dicari artinya, kenapa dibilang itu ya. Baik, Emi Fernando, pertanyaan kedua ya. Tadi kan sudah disebutin bahwa rasio yang pas itu adalah rasio lancar. Ya, kenapa rasio lancar? Karena kalau rasio lancar itu kita bisa ngelihat, karena kan kalau rasio lancar kan dilihat dari aset lancar dibagi sama liabilitas lancarnya Pak. Ya, so jadi kita bisa tahu kayak apa antara aset sama liabilitas itu lebih besar mana gitu Pak. Ya, itu anak kecil juga tahu. Maksud saya, kenapa itu menjadi penting dalam hal mengevaluasi ketepatan asumsi going concern? Kenapa itu dibilang tepat, pas gitu loh. Berdasarkan survei juga begitu. Survei yang dilakukan itu Wimbo Santoso, yang sekarang ketua OJK kan. Gak bisa jawab Emi. Coba Frederick Valentino. Frederick, mana Frederick? Maaf Pak, kalau Valen magang Pak Frederick. Oh, oke. Ya. Next. Coba Sasriani Wida Nurheti, ada? Hadir Pak. Nah, coba Sasriani ya. Menurut Anda, kenapa rasio lancar itu adalah rasio yang paling pas untuk mengevaluasi ketepatan going concern? Karena mungkin rasio lancar tuh bisa ngukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya mungkin Pak. Ada apa dengan likuiditas jangka pendek? Kenapa itu menjadi penting dalam hal mengevaluasi asumsi going concern? Karena
semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, maka semakin baik, ya nggak sih Pak? Kalau semakin lemah, Kenapa Pak? kalau sebaliknya semakin jelek, maka Semakin jelek gimana Pak maksudnya? ya kalau saya balik, itu kan Anda bilang semakin tinggi. Nah, kalau semakin rendah gimana? Berarti semakin jelek Pak. Iya, maksudnya kalau semakin jelek emang kenapa kalau jelek? Kalau semakin jelek berarti perusahaan Korelasinya dengan going concern apa? sebentar Pak. Berarti kalau semakin jelek perusahaan berarti akan, kalau misalnya kayak bayar hutangnya itu berarti semakin lama atau berarti semakin buruk gitu Pak? Bukan, makanya kalau rasio lancar itu kan kaitannya kemana? Ke hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Ngerti nggak? Iya. Nah, makanya kalau hutang jatuh tempo, nggak dibayar-bayar, maka itu kan jadi masalah, bisa digugat pilot dan lain-lain. Iya. Nah, current ratio ini mendeteksi mana hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Itu jawabannya. Ya Pak. Yang kedua, self-fulfilling prophecy. Kenapa dibilang self-fulfilling prophecy? Bisa Anda jelasin? Maaf Pak, putus-putus, bisa diulang? Pertanyaan kedua, saya singgungkan mengenai self-fulfilling prophecy. Kenapa dibilang self-fulfilling prophecy? Self-fulfill. Kenapa? Sebentar Pak. Self-fulfilling prophecy itu kayak ekspektasi gitu bukan sih Pak terhadap suatu kejadian? Bukan. Bahasa Inggrisnya belajar lagi tuh. Kenapa dibilang self-fulfill? Apa maksudnya self-fulfill? Kayak untuk mempertimbangkan reaksi penggunaan laporan keuangan auditor dalam pembuatan keputusan going concern. Nah, coba Yunisa coba. Ada Pak. Nah, Yunisa coba self-fulfill prophecy. Anda jelasin. Kalau menurut saya self-fulfilling prophecy adalah yaitu proses di mana ekspektasi atau harapan kita terhadap seseorang akan mengarahkan diri kita agar ekspektasi tersebut terwujud, Pak. Ekspektasi tersebut? Apa ekspektasi tersebut? Kayak apa? Baik, pertanyaan kedua Yunisa ya. Ini ada perusahaan ya, perusahaan ini ya, dia tidak bisa bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ya, kemudian iya, Pak. Kemudian terjadi negosiasi di mana pemegang saham perusahaan itu bersedia untuk melunasi hutang-hutang perusahaan ini. Anda sedang mengaudit. Nah, kemudian Anda minta surat daripada si pemegang saham. Pemegang saham kasih kesediaan mengenai pembayaran hutang-hutang perusahaan. Ya, baik. Pertanyaan saya, kalau Anda sedang mengaudit, opini apa yang Anda berikan dalam kondisi seperti itu? Bentar ya Pak. Saya ulangin. Ini ada PTA punya hutang jatuh tempo. Sudah ditanyain sama kreditur. Ya, mana hutangmu? Bayar dong. Ternyata perusahaan nggak mampu bayar. Tiba-tiba datang pemegang saham PTA ini. Oke, saya akan bayar deh. Saya akan siap bersedia untuk membayar. Nah, Anda sedang mengaudit. Pertanyaannya adalah, apakah asumsi going concern masih tepat? Yunisa. Bentar Pak.
Kalau menurut saya sih itu masuk ke opini wajar tanpa pengecualian, Pak. Oke, terus itu aja. Terus kayak Baik, itu aja. benar, Baik, Pak. jawabannya itu memang opini wajar tanpa pengecualian, tetapi dengan paragraf penjelasan. Jelas ini Oh, saya. iya, Pak. Baik, ini ada 4 orang lagi nih ya. Resti. Resti, ada orangnya? Ya, Pak. Resti, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan self-fulfilling prophecy. Kenapa muncul isu self-fulfilling prophecy ini? Self-fulfilling prophecy muncul itu karena perusahaan itu karena perusahaan itu benar-benar bangkrut dan mendapatkan citra yang buruk, maka disebut dengan self-fulfilling prophecy. Karena perusahaan itu benar-benar bangkrut, nggak ngerti saya, maksudnya gimana? Jadi self-fulfilling prophecy itu jadi gimana ya, Pak? Dikatakan oleh audit eksternal yang mengakibatkan penciptaan citra yang buruk karena perusahaan tersebut akan benar-benar bangkrut, jadi disebut self-fulfilling prophecy. Baik, pertanyaan kedua, Resti ya. Ini ada perusahaan, ya perusahaan ini sebetulnya sudah diputuskan pilot dan akan likuidasi, ya, dan akan likuidasi itu udah pasti, itu inkrah, ya. Pertanyaannya, baik, tetapi laporan keuangan tetap disusun menggunakan asumsi going concern dengan basis akrual. Pertanyaannya, opini audit apa yang Anda berikan? Boleh diulang, Pak? Ulang ini ada PTA. PTA menyusun laporan keuangan dengan basis going concern atau dengan basis akrual, ya. Nah, sebenarnya perusahaan ini, PTA ini sudah dibuat pilot dan sudah dinyatakan pilot dan akan dilikuidasi. Pertanyaannya, opini audit apa yang Anda berikan? Adverse bukan, Pak? Jawabannya adverse, ya, jawabannya betul. Ya. Karena basis yang digunakan, ya, dengan yang seharusnya itu tidak nyambung, ya. Baik. Next. Muhammad Fikri Adi Rashid. Ya, Pak. Baik. Fikri, apa yang Anda ketahui mengenai self-fulfilled prophecy yang tadi? Bisa Anda jelaskan? Kenapa dibilang self-fulfilled prophecy? Ya, bisa jawab, Fikri. Baik, pertanyaan kedua, Fikri, ya. Ya, Pak. Kalau kita menggunakan basis realisasi, Fikri, ya, basis realisasi, ya. Baik, aset itu dinilai dengan menggunakan apa? Model penilaiannya seperti apa kalau basis realisasi? Aset tetap.
financial distress model bukan, Pak? Bukan, itu ini. Oh. Ya, bukan ya. Baik, Cynthia Stephanie Pardosi. Cynthia. Iya, Pak. Coba Anda bisa ceritakan kenapa dikatakan self-fulfilling prophecy? Bentar, Pak. Kalau self-fulfilling prophecy itu kayak prediksi yang secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan satu hal itu benar, terjadi bisa benar, terjadi bisa enggak. Oke, jadi jawabannya ini baru udah agak nyerempet kebenaran ketepatan lah ya. Baik, pertanyaan kedua. Ini Cynthia ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Kalau menurut Anda nih ya, kalau menurut Anda ya, asumsi going concern itu sebetulnya perlu diungkapkan nggak sih? Permasalahan berkaitan dengan asumsi going concern perusahaan. Perlu diungkapkan nggak sih kira-kira? Gimana Cynthia? Iya, perlu, Pak. Kalau menurut saya. Kenapa perlu? Karena ada implikasinya terhadap laporan keuangan. Ya, enggak, bukan itu, bukan ada implikasinya. Ya, bagi siapa perlu itu? Bagi perusahaan bukan, Pak? Laporan keuangan bagi perusahaan. Bagi auditor, Pak. Bagi auditor, bagi pengguna laporan keuangan. Iya, Pak. Perlu. Kenapa? Supaya jadi warning. Kalau perusahaan ini ada apa-apanya gitu. Baik, self-fulfilling prophecy, saya jelasin ya, self-fulfill. Fulfill itu kan mewujudkan, merealisasikan, self. Jadi, notes mengenai going concern ini, ada sebagian orang yang tidak setuju kalau itu dibuat di laporan keuangan. Kenapa? Jangan sampai notes itu ceritakan mengenai kekhawatiran perusahaan tidak bisa bayar hutang, perusahaan bangkrut, akan bangkrut dan lain-lain. Jangan sampai notes itu justru menjadi self-fulfilling prophecy oleh manajemen perusahaan. Jangan sampai perusahaan itu benar-benar bangkrut karena dibikin notes begituan, gitu loh maksudnya. Ya, saya itu aja berapa orang baru satu yang itu pun pas. Tinggal Deborah Norberta ya, ada orangnya nggak? Ada orangnya nih, Deborah nggak ada ya, nggak masuk hari ini ya. Deborah Norberta nggak masuk. Baik, siapa yang biasa bikin absensi siapa nih? Deborah ya? Iya Pak, Deborah. Oke, atau coba sekarang karena Deborah nggak masuk, coba ini deh yang bikin ya, Cynthia ya, bisa Cynthia ya? Kamu yang terakhir ya, bisa Cynthia? Kenapa, Pak? Kamu bikin absensi nanti ya? Oh, iya, oke, Pak. Kan yang biasa dikirim si Deborah itu aja kamu ini. Kamu sesuaikan ya, kasih yang merah kalau nggak absen. Kalau absen dia merah ya. Itu ya Cynthia ya. Baik, Pak. Baik,
Oh ini ada si Ayu, ya si Ayu udah saya masukkan kan. Ayu Anggreni. Baik, kamu lihat dulu nih sorry, kamu lihat dulu ini Cynthia absensinya udah tahu semua yang hadir ya, udah ya. Kamu foto-foto aja nih. Sudah? Iya, udah Pak.